Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersa Ulandari, NPM 18 16963201102. Saya dari Prodi Administrasi Negara Reguler 2, semester 5, STIA Sekti Setio Muarabungo. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan dan organisasi. Ada baiknya terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan dan apa itu organisasi. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi, untuk bisa menggerakkan orang lain, terutama bawahan, untuk dapat bekerja sama, mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan organisasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Di dalam kepemimpinan itu terdapat teori sifat kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan menurut literatur asing yang dikemukakan oleh Georgi Erteri. Pertama, dia mengemukakan yaitu sifat fisik. Sifat fisik ini adalah energik dan penuh gairah kerja. Maksudnya di sini itu dalam diri seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat energik dan gairah bekerja, penuh gairah kerja, penuh semangat. Itu harus untuk memecahkan suatu masalah, atau dalam organisasi semangat bekerja itu harus. Jika tidak ada semangat untuk bekerja, itu nanti hasilnya tidak baik atau tidak sesuai apa yang kita inginkan. Jadi perlunya semangat untuk bekerja, penuh gairah kerja, energik. Yang kedua, sifat kepribadian. Dewasa dalam pengendalian emosi. Itu harus dalam organisasi, seorang pemimpin harus bisa mengendalikan emosi. Terus penuh keyakinan diri. Pemimpin harus mempunyai keyakinan diri dalam memimpin. Seterusnya, penuh ketenangan diri, penuh daya cipta. Yang ketiga, sifat menghadapi tugas. Cerdas dengan memiliki pengetahuan iptek, penuh siasat, kemahiran berkomunikasi, penuh daya tanggap tinggi, cerdik, dan memasyarakat. Cerdas dengan memiliki pengetahuan iptek itu sangat perlu untuk memecahkan suatu masalah. Jika kita memecahkan suatu masalah tanpa adanya pengetahuan, itu hasil yang kita pecahkan masalahnya, hasil penelitian kita itu tidak akan baik, atau hasil tujuan yang kita inginkan tidak baik hasilnya. Itu yang perlu diterapkan dalam sifat kepemimpinan. Lalu kita juga harus mengenal jenis-jenis organisasi. Yang pertama itu organisasi formal. Organisasi ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tidak jarang dalam bentuk tertulis. Contohnya, organisasi formal ini dalam pemerintahan suatu negara, orang yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha dan sebagainya. Itu organisasi formal. Sedangkan informal berbeda dengan organisasi formal. Informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi dan misi yang spesifik. Karena itu aturan pun tidak begitu diperhatikan, sehingga sepertinya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contohnya, organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis dan sebagainya. Kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah maka hanya sebatas konseptual. Kepemimpinan, konsep-konsep itu bukan tempat atau organisasi wadah dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah pemimpin efektif. Ada pertanyaan mengenai organisasi. Sejak kapan Anda mengenal organisasi? Dan sejak kapan Anda terlibat dalam organisasi?
Itu jawabannya sejak Anda lahir. Karena seorang individu atau manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia itu senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, saling terlibat dalam organisasi. Yang kedua, saat dilahirkan terlibat dalam organisasi persalinan. Ya, itu termasuk organisasi atau tempat wadah untuk bekerja sama, saling persalinan. Saat menimba ilmu, saat ini saja Anda terlibat organisasi pendidikan. Ya, seperti saat kuliah ini, kita terlibat dalam organisasi pendidikan. Di dalam kuliah saja masih ada organisasi-organisasi yang lain, misalnya organisasi BEM atau yang lainnya. Yang sedang belajar mengajar itu termasuk juga organisasi, sekolah juga termasuk organisasi. Yang keempat, bahkan saat dimakamkan kita terlibat organisasi pemakaman. Kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama, di mana di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek bawahan. Sikap yang pertama ini, menjalin kedekatan dengan anak buah, itu memang perlu atau memang dibutuhkan dalam organisasi, karena yang bawahan itu juga perlu atasan untuk memotivasi atau untuk saling bertukar pikiran. Baik itu juga atasan dengan bawahan juga perlu untuk mencari suatu masalah atau mencari suatu pemecahan masalah. Bawahan dengan bawahan juga saling bekerja sama, bermusyawarah atau untuk memecahkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif kepada bawahan. Itu yang saya bilang tadi, pemimpin itu harus bisa memotivasi bawahannya, sehingga bawahannya itu bisa semangat untuk bekerja, untuk memecahkan suatu masalah, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepercayaan dan tanggung jawab ini misalnya pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kemampuannya sendiri, sesuai dengan kemampuan bawahannya tersebut. Pemimpin harus bisa memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepercayaan terhadap bawahan juga itu perlu. Pemimpin harus bisa bertanggung jawab atas bawahannya. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Jangan terlalu cepat, karena kita tidak tahu apa yang dia sampaikan. Kita harus tahu apa intinya yang telah dia sampaikan, apa intinya dari permasalahan tersebut. Baiklah, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.